Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa. Begitu besar kasih setiamu bagi hidup kami, penyertaan-Mu nyata bagi kami. Dalam segala pergumulan, Engkau hadir, membebaskan kami, memberikan kelegaan bagi kami. Oleh karena itu kami selalu bersyukur bagi Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, dalam ungkapan syukur kami beribadah kepada Tuhan dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar oleh kuasa Roh Kudus kami mampu memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami telah siap mendengarkan-Mu. Karena Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kita minggu ini, Minggu 8 November 2020, diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, surat yang pertama, pasal 4, ayat 13 sampai 18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tanpa kita sadari, kita telah hampir tiba di akhir tahun gerejawi. Pada minggu ini, minggu kedua bulan November 2020, dan tidak lama lagi atau 2 minggu yang akan datang, persisnya tanggal 22 November 2020 adalah minggu akhir tahun gereja, seturut dengan penanggalan minggu-minggu di gereja ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, khususnya saudara-saudara yang berada di sekitar Jakarta, pada awal tahun 2020 ini, 1 Januari, terjadi banjir yang besar, terjadi kelumpuhan ekonomi, terjadi masalah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Januari 2020 diawali dengan banjir, memasuki bulan Februari juga terjadi banjir besar melanda kehidupan kita, khususnya yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Dan pada bulan Maret terjadi COVID yang melanda tidak hanya Indonesia, tetapi hampir sebagian besar penduduk bumi. Dan selama COVID terjadi dari bulan Maret hingga bulan November ini, sudah bisa kita katakan 9 bulan kita didera rasa takut, kecemasan, dan bahkan dibayang-bayangi kematian karena virus corona yang benar-benar mengkhawatirkan bagi kehidupan umat di dunia ini.
Dan bahkan selama COVID ini sudah banyak saudara-saudara kita yang mendahului kita. Sudah banyak saudara-saudara kita yang meninggal. Tentunya hal ini menambah kesedihan, duka yang mendalam bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan, ketika mereka berada dalam kesedihan, ketika mereka berada dalam pergumulan yang sangat berat, kesusahan, dalam situasi kebimbangan, ketidakpastian, di manakah Tuhan? Dalam situasi di dalam pembuangan, mereka juga bertanya-tanya, bagaimanakah Tuhan tetap peduli dalam kehidupan, kesusahan dan penderitaan itu. Maka di dalam kebimbangan, dalam kecemasan, dalam ketakutan itu, Tuhan hadir. Tuhan datang menghibur umatnya melalui perantaraan Nabi Yesaya. Kalau kita baca dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Allah melihat pergumulan umatnya, Allah melihat kesedihan, Allah melihat kesusahan umatnya, maka ia datang menghampiri umat dalam kesedihan, kedukaan itu melalui hambanya Nabi Yesaya yang mengatakan, hiburkanlah hati umatku yang berada dalam kesedihan dan kesusahan itu. Allah selalu peduli dalam kehidupan kita. Maka dalam situasi pergumulan yang kita hadapi pun pada saat ini, tentunya firman itu sangat relevan bagi kehidupan kita yang mengatakan, hiburkanlah umatku. Maka saudara-saudara yang berduka pada saat ini, saudara-saudara yang merasa cemas, bimbang, gelisah pada saat ini, Tuhan hadir untuk menghibur, untuk menuntun saudara tetap di dalam iman dan pengharapan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata, bahwa kasih sayang Tuhan itu kekal bagi kehidupan orang-orang yang senantiasa setia berlindung kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan perikop yang telah kita baca adalah pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paulus bersama dengan jemaatnya yang ada di Tesalonika. Mereka diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Mereka dihadapkan dengan kegelisahan ketika ada orang yang mengajarkan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, atau tidak ada kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Sehingga dengan pernyataan itu seolah-olah iman kita kepada Yesus Kristus akan sia-sia. Pengharapan kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali seolah-olah tidak ada artinya. Ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu menyesatkan dan memberikan kegelisahan bagi umat yang percaya, yang setia di dalam iman, menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan perikop kita dalam ayat 13 sampai 14. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara, jangan menjadi sedih seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Jangan berduka, jangan larut dalam kesedihan seperti orang yang tidak memiliki keselamatan. Demikian Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Tesalonika. Kenapa Rasul Paulus mengatakan sedemikian?
Karena ia berpegang kepada ajaran Kristus. Bahwa Yesus sendiri yang menjamin kehidupan kita. Yesus sendiri yang menjamin keselamatan kita. Yesus sendiri yang berkata bahwa ada tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ada tempat yang telah dipersiapkan, yang telah disediakan bagi orang yang diselamatkan oleh Kristus Yesus. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kematiannya tidak akan pernah sia-sia. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ia telah dinantikan di rumah Bapa. Rumah yang telah Yesus persiapkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau kita membaca dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian dikatakan Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian jaminan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bahwa penantian kita tidak akan pernah sia-sia. Iman kita akan mendapatkan pengharapan, penghargaan dari Tuhan Yesus. Karena Yesus pergi ke rumah Bapa. Dan di rumah Bapa banyak tempat yang akan dipenuhi orang-orang yang telah dimenangkan, disucikan, dikuduskan dengan pengorbanan darah Kristus di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus memberikan jaminan yang begitu indah atas kematian orang yang percaya kepadanya. Maka setiap orang yang mati di dalam nama Tuhan Yesus akan disebut berbahagia. Mengapa mereka berbahagia? Orang yang mati di dalam nama Tuhan Yesus disebut berbahagia. Karena apa? Dia akan bertemu kepada Sang Khalik yang telah menciptakannya, yang telah membentuknya, dan bahkan yang telah menganugerahinya roh kehidupan, roh kekudusan, dan roh Allah sendiri yang telah berdiam dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus berbicara kepada Yohanes dalam sebuah wahyu. Kalau kita baca dalam Wahyu 14 ayat 13. Yesus berkata kepada Yohanes dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jaminan yang sungguh indah dari Tuhan Yesus, bahwa Yesus memberikan sebuah kepastian. Berbahagialah orang yang mati di dalam Yesus sejak sekarang ini, karena jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, jangan ragu, jangan bimbang dengan ajaran apapun, bahwa kematian orang yang percaya tidak akan pernah sia-sia, tetapi dijamin oleh Tuhan Yesus sejak sekarang ini. Sejak Yesus berbicara, sejak Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, Ia menjamin keselamatan kita. Bahwa di dalam nama Yesus kita diselamatkan dan akan dituntun masuk ke rumah Bapa, bertemu dengan orang-orang yang telah dikuduskan, dimuliakan di rumah Bapa. Karena di rumah Bapa banyaklah tempat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita perhatikan dalam ayat
15 sampai 18 dalam perikop kita. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Maka Rasul Paulus dengan tegas mengulangi kembali jaminan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus akan keselamatan, akan kehidupan kekal yang menyertai kita. Setiap orang yang percaya kepadanya. Tentunya Rasul Paulus mengingat apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak ketika ia mengajar, ketika ia menyatakan firman kebenaran kepada murid-murid. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 24 ayat 30 sampai 31. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Itu Yesus sampaikan kepada murid-murid bahwa Anak Manusia akan datang di dalam awan, di dalam roh kemuliaan, menghampiri umat, menghampiri dunia, dan para malaikat akan membunyikan sangkakala yang maha dahsyat, dan semua orang akan dipanggil masuk ke rumah Bapa. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bandingkan juga dengan Kidung Jemaat 278 ayat 1. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Sebuah pengakuan bahwa ketika Kristus datang kedua kali, nama kita akan disebutkan untuk menerima mahkota kemuliaan itu. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema minggu kita adalah mengingat karya penyelamatan Allah tak kala kita menantikan kedatangan Kristus kembali. Mengingat karya penyelamatan Allah tak kala kita menantikan kedatangan Kristus kembali. Oleh karena itu, dalam masa penantian ini, dalam masa kesusahan ini, perhatikan Allah berkarya. Perhatikan Allah berbuat, bertindak, memberikan yang terbaik bagi kehidupanmu. Dan karya itulah yang akan meneguhkan imanmu sehingga kau tidak pernah goyah hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan ketika Kristus datang, menyuruh malaikatnya membunyikan sangkakala yang maha dahsyat itu dan menyebutkan nama-nama yang patut diselamatkan, maka namamu ada di situ. Maka bersukacitalah karena Kristus memberikan jaminan keselamatan kekal bagi kehidupanmu. Bersukacitalah karena Kristus juga memberikan jaminan penyertaan kekal bagi kehidupanmu sepanjang hidupmu di muka bumi ini. Maka perhatikanlah karya Allah dan nantikanlah Kristus di dalam kedatangannya yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Kasih penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan kami. Pertolongan-Mu ajaib bagi kami.
Kami mengingat perjalanan hidup kami sepanjang tahun ini. Ada banyak masalah, ada banyak penderitaan, ada kesulitan, ada pergumulan berat. Terlebih saat ini, saat COVID-19 ini Tuhan, kami diperhadapkan dengan kematian. Kami diperhadapkan dengan kedukaan. Tuhan, biarlah perlindungan-Mu, pertolongan-Mu semakin nyata bagi kami. Ajar kami untuk melihat bagaimana Engkau berkarya bagi kami dalam masa-masa sulit yang kami hadapi. Ajar kami untuk mendengarkan. Engkau senantiasa peduli. Ajar kami untuk menyaksikan bahwa Engkau datang menghibur dan memberikan sukacita bagi kami. Ya Allah Bapa di sorga, berkatilah firman yang telah kami dengar, sehingga oleh karena firman-Mu kami hidup dalam kebenaran dan menghitung berkat Tuhan dalam hidup kami sambil menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan tak kala Kristus datang, kami percaya ketika sangkakala dibunyikan, nama kami disebutkan. Kami adalah pribadi yang dilayakkan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Maka kami bersukacita menikmati hidup kami. Kami bersukacita menikmati penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.